Halo Sobat Pariwisata, selamat siang. Kembali lagi bersama Ngobrol Tourism dengan saya Niken Permatahati dan juga rekan tim saya. Saya Regina Mirbita. Saya Narisha Atta. Yang pada hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pihak penyelenggara event web series pariwisata di Yogyakarta. Kira-kira web series apa nih? Oke, ini kan web series pada hari ini yang akan kita bahas bertajuk Road to Yogyakarta as a Responsible Tourism Destination, tepatnya pada 12 April 2022 lalu dan masih berjalan hingga sekarang. Acara ini merupakan buah dari sinergi antara Bank Indonesia, Badan Otoritas Borobudur, dan juga GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, dikemas secara talk show dan juga hybrid. Diskusi pariwisata sesi 1 ini dengan keynote speaker Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, lalu juga terdapat GKI Bendara sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY, lalu terdapat Bapak Budi Harto Setiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Bapak Bobi Ardianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah GIPI DIY, serta terdapat narasumber dari Dinas Pariwisata DIY dan masih banyak lagi. Nah, iya benar banget, Bita. Narasumber kita hari ini spesial ya, teman-teman. Beliau merupakan perwakilan dari GBDIY yang kebetulan sekali merupakan PIC atau Person in Charge dalam kegiatan yang akan kita bahas hari ini. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita ngobrol bareng Ibu Roswita. Selamat sore, Ibu Roswita. Sore, salam kenal. Salam kenal, Ibu. Salam kenal, Ibu. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Saya Ibu Roswita. lagi sibuk. Iya, Bu. Ibu lagi sibuk apa ini, Bu? Sepertinya lagi masak ya, Ibu. Ya, saya ada kedai kopi, kopi Benawi. Oh, Menarik. wah, Kapan keren mampir ke banget, sini Ibu. ya? Oh, di Baciro. Iya, Bu. Ini Oh, kalau di Jogja juga Jumat ya, Bu. sore sama Sabtu sore saya sering ada di sini. Wih, seru banget. Kapan-kapan kita Kapan-kapan kita bisa mau datang mampir ya, ya. Bu. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum masuk ke pertanyaan, Ibu Rosita sebagai PIC acara webinar series perwakilan dari GIPI, bisa dijelaskan tidak ya, Bu, apa posisi GIPI dan kontribusi GIPI dalam acara ini? Oke, selamat sore ya semua adik-adik dari UGM. Ini fakultas apa sih? Sekolah Fakultas vokasi, Ibu. Bisnis Sekolah perjalanan vokasi wisata. pariwisata ya. Iya, Iya, betul. iya. Kita satu alma mater sih. Saya dulu juga dari UGM, tapi seberang jalan ya di seberangnya FIB. Saya di FEB dulunya. Oh, di FEB, Bu. Iya. Oke. Nah, kalau di GIPI saya itu bagian bidang event organizer di bawah Wakabit Industri dan Produk. Nah, terus itu jadi kalau di GIPI DIY itu ada ketua GIPI DIY, kemudian ada pengurus harian yang ada 4 bidang. Nah, salah satu bidangnya itu adalah industri dan produk. Nah, saya di bawahnya itu bidang event organizer. Karena memang saya latar belakangnya event organizer, jadi dapat tugasnya itu. Nah, webinar tuh termasuk di sini adalah event kan, walaupun dia online tapi dia juga disebut event. Nah, untuk GPDY sendiri itu dalam hal ini adalah inisiator sekaligus penyelenggara utama, dan kemudian dalam pelaksanaan dari webinar-webinar ini, webinar series ini bekerja sama baik dengan Bank Indonesia maupun dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur. Gitu. Jadi mereka berdua sebagai sponsor untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Yang direncanakan ada 12 untuk tahun 2022, terlaksananya 6. Akan terlaksana 6 karena yang ke-6 tuh nanti minggu depan tanggal 7 itu lagi dalam proses persiapan untuk dilakukan, dan nanti
harapannya keynote speaker-nya kembali Pak Gubernur DIY, Pak Hamengkubuwono ke-10, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan GKR Bendara kita harapkan juga menjadi salah satu narasumber lagi di penutup tahun 2022. Itu sekilas mengenai peran GIPI DIY dalam penyelenggaraan webinar series tersebut. Oh ya, keren banget ya Ibu. Berarti memang GIPI ini penyelenggara utama ya Ibu? Ya, betul. Ya. Kita inisiator, ya, kemudian kita cari partner untuk pelaksanaannya, dan kemudian didukung oleh Dinas Pariwisata. Jadi pemangku kepentingan atau stakeholders-nya GIPI DIY kan banyak. Kalau asosiasi yang di dalam GIPI DIY itu ada 21 Oh, banyak banget. asosiasi. Iya. Asosiasi pariwisata kan banyak ya. Ada PHRI itu kalau hotel sama restoran, terus ada Asita itu kalau travel agent, terus ada AILI itu experiential learning. Jadi totalnya ada 21 asosiasi yang di bawah GIPI DIY. Nah, jadi buat Dinas Pariwisata juga enak kalau bermitra dengan GIPI DIY karena sekali bermitra dia dapat langsung komunitas yang sangat besar. Karena Iya, Bu. setiap asosiasi itu membernya banyak. Apalagi yang asosiasi yang lama ya seperti PHRI dan Asita itu dia anggotanya banyak. Jadi bisa sekaligus dapat. Sekali misalnya ngirim surat gitu, bisa ngundang untuk semua asosiasi bisa. Gitu. Berarti kerjasama yang sangat menguntungkan ya Ibu. Iya, betul. Dan Oke, kita dibentuk atas dasar undang-undang. Jadi kalau mungkin adik-adik belajar PPK Helix, salah satu helixnya kan adalah industri. Nah, GIPI itu sebenarnya adalah industri itu, mewakili industri. Oke, baik Ibu. Kalau akademisi kan nanti ada ininya sendiri kan, ada asosiasinya sendiri. Tapi saya rasa kalau akademisi asosiasinya belum jadi satu. Nah, kalau yang industri ini malah udah jadi satu, industri pariwisata. Kalau yang akademisi kan sekarang ada yang Hildiktik Pari. Hildiktik Pari itu, tapi saya rasa itu hanya swasta. Yang negeri kayaknya nggak mau gabung deh, gitu. Untuk himpunan lembaga pendidikan tinggi pariwisata. Halo, ini kayaknya freeze deh, Mbak. Oh iya, Bu. Narisha sepertinya Freeze ya. error, ya. Oke. Lalu untuk masuk ke pertanyaan Ibu, apa latar belakang dari diadakannya webinar series Road to Yogyakarta as a Responsible Tourism Destination ini? Iya. Latar belakangnya ini saya ambil dari TOR atau Term of Reference terkait webinar series ini ya. Jadi mungkin saya agak baca dikit. Jadi latar belakangnya itu terkait merebaknya pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 itu kan ada perubahan yang besar. Khususnya bagi industri pariwisata tuh gede banget pengaruh dari pandemi COVID-19, lalu menuntut adanya perubahan di dunia pariwisata. Jadi pandemi itu sendiri itu sebenarnya mungkin dampak ya dari mass tourism, mungkin dari pariwisata yang agak terlalu mengeksploitasi hingga kurang memperhatikan lingkungan dan sebagainya, maka tergeraklah kita sebagai GIPI ini harus diubah nih cara kita berlaku dalam industri. Jadi kita harus orientasinya dan juga kegiatan kita harus lebih bertanggung jawab. Jadi memperhatikan berbagai hal sebelum kita merencanakan berbagai hal yang terkait dengan pariwisata itu sendiri. Termasuk mungkin dari keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Itu jauh lebih diperhatikan sekarang setelah pandemi COVID-19, maka itulah latar belakang adanya webinar
Road to Jogja as a Responsible Tourism Destination. Itu Mbak. Oke, berarti ini berkaitan dengan sustainable tourism ya, di mana GIPI ingin mengedukasi dan mengingatkan orang-orang mengenai pentingnya sustainable tourism ini terhadap lingkungan dan juga sosial. Seperti itu ya, Ibu? Ya, kira-kira, tapi sebenarnya lebih dari sustainable. Jadi kalau salah satu hal yang kemarin kita lakukan dalam peringatan World Tourism Day, itu ada Jogja Tourism Day tanggal 27 September 2022, itu kita ketengahkan tema, jadi walaupun ini ya terkait dengan tanggung jawab, kita ke regenerative tourism. Jadi beyond sustainable tourism. Kalau sustainable kan berarti melanjutkan. Kalau regeneratif kita berarti ingin memulihkan juga. Jadi apa yang sudah terlanjur rusak itu dipulihkan. Atau yang masih kondisi rusak itu dipulihkan. Entah itu lingkungannya, entah itu destinasi pariwisatanya, entah itu manusianya juga bila mana perlu ya. Jadi maka kemarin kita juga di webinar yang kelima itu membahas mengenai kapasitas hospitality dari SDM. Jadi supaya lengkap. Karena intinya pariwisata kan nggak hanya berkunjung ke suatu tempat, tapi juga ada interaksi dengan manusianya. Nah, manusia-manusia di mana kita berinteraksi itu juga perlu selalu diperhatikan. Maka itu beyond sustainability. Regenerative tourism. Itu, Mbak. Oke, berkaitan dengan recovery-nya juga. Ya, ya. Sekali lagi. Oke, setelah Ibu memaparkan apa latar belakang dari webinar series ini, apa makna dari dipilihnya Road to Yogyakarta as a Responsible Tourism Destination sebagai tema dari webinar series? Tadi sebenarnya berkaitan dengan latar belakang itu ya. Jadi memang inginnya supaya kita insan pariwisata di Yogyakarta itu dari hulu ke hilir semuanya sadar untuk menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab, menjadi perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab, menjadi biro-biro perjalanan yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk sisi finansial aja, tapi juga untuk kesejahteraan, well-being dari tamu-tamu kita maupun masyarakat di mana kita bergerak dan berada. Termasuk juga kesejahteraan atau well-being dari lingkungan di mana kita berada. Gitu, Mbak. Jadi kenapa ditekankan ke responsibility? Nah, memang kita ada kewajiban atau tanggung jawab sosial. Oke, Ibu. Tujuan dan juga dampak positif serta apa yang ingin dicapai tadi sepertinya sudah terjawab ya di jawaban-jawaban Ibu sebelumnya. Nah, langsung saja saya ingin bertanya nih, untuk narasumber yang dihadirkan pada setiap seri itu apakah jumlahnya sama atau yang dihadirkan itu beda-beda, Ibu? Kalau dari sisi perencanaan, memang jumlahnya direncanakan sama, tapi pada prakteknya seringkali berbeda. Ada yang kurang dari yang direncanakan, ada yang lebih dari yang direncanakan. Lebih itu karena mungkin kita mau ambil perspektif. Jadi masing-masing narasumber yang dipilih itu memang untuk memberi perspektif bila itu terkait dengan talk show. Jadi webinar ini dibagi dua sesi. Sesi pertama itu sambutan-sambutan dan keynote speech. Itu biasanya pemangku kepentingan. Jadi kalau misalnya yang sponsornya adalah BI, maka keynote speech-nya itu dari BI, Bank Indonesia. Kalau pas sponsornya adalah Badan Otorita Borobudur, keynote speech-nya itu dari Badan Otorita Borobudur. Tapi
untuk topik tertentu yang awal sama yang akhir, awal tahun sama akhir tahun, itu kita ambil keynote speaker-nya, keynote speech-nya disampaikan oleh Hamengkubuwono. Jadi kita harapkan karena ini DIY ya, jadi yang orang nomor satunya DIY itu yang jadi keynote speaker-nya. Lalu habis itu sponsor dan juga pemangku kepentingan dari pembuat kebijakan itu juga kita hadirkan sebagai sambutan untuk penyambut. Lalu setelah itu talk show. Nah, format talk show itu moderator dia akan memperhatikan dari perspektif yang ada. Kalau seperti untuk webinar kami yang nomor 4 itu kita ada 3 perspektif yang kita ambil. Perspektif dari pembuat jalan tol, kemudian dari Kamar Dagang Indonesia, dan satu lagi dari Angkasa Pura. Angkasa Pura itu nomor 4 ya, webinar yang nomor 4 karena mengenai jalan tol. Terus yang nomor 5 itu kemarin bulan November itu kita ada 4 perspektif karena terkait human resource atau SDM. Itu menghadirkan dari vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari Dinas Tenaga Kerja DIY, kemudian dari Hildikti Pari, dari Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata, terus dari industri, itu dari dari GIPI DIY yang kemarin menjadi narasumber, dia GM dari Hotel 101. Nah, untuk yang minggu depan itu narasumbernya untuk talk show-nya itu malah 5. Karena kita ambil dari perspektif Bank Indonesia, perspektif sarjana ekonomi, kemudian perspektif dari BPS, kemudian perspektif dari Bapeda karena Badan Perencana Daerah, dan perspektif dari promosi, Badan Promosi Daerah. Itu kemudian sambutannya juga lebih banyak. Jadi jumlahnya tidak selalu sama. Jadi tergantung perspektif untuk tiap topik itu bisa dilihat dari berapa perspektif supaya lengkap, peserta bisa mendapat gambaran yang lengkap. Seperti itu, Mbak. Oh iya, keren banget Ibu. Jadi narasumber yang dihadirkan dalam webinar ini, wah, sungguh keren banget ya Ibu. Keren sih, Lalu, saya juga heran. Saya juga iya, heran. Sebenarnya Direktur Utama Angkasa Pura waktu yang keempat itu dia senang banget bisa hadir dalam webinar itu. Jadi menceritakan efek dari tol terhadap Bandara Yia. Apakah dia merasa terancam atau enggak. Nah, yang kemarin dari Dirjen Vokasi juga senang banget bisa hadir karena dia bisa menceritakan sebenarnya link and match antara dunia pembuat dari dunia government atau pemerintah terkait apa perencanaan mereka terhadap anak didik. Jadi diskusinya seru. Jadi seru karena level ya di awang-awang, tapi mereka bertemu dengan orang yang di level praktisi. Nah, itu kan seru jadinya. Di praktisi maunya apa, yang dari regulasi maunya apa, jadi silang-silang seperti itu. Jadi lebih seru. Untuk tukar pikiran ya Ibu pastinya. Ya. Nah, menarik banget. Jadi untuk narasumber itu disesuaikan dengan tema apa yang akan diangkat. Contohnya tadi pembuat jalan tol, Angkasa Pura, dan seri lainnya juga pasti disesuaikan. Nah, seri yang Ya. akan datang ini berarti akan lebih membicarakan tentang ekonomi ya Ibu, karena menghadirkan BI dan lain sebagainya, karena membicarakan tentang Tourism Outlook 2023 ya. Ya. Karena kita sudah ada banyak peringatan ya, banyak diberitahu bahwa tahun depan tuh bakalan resesi. Nah, resesi itu pengaruhnya terhadap pariwisata pasti ada. Pasti ada pengaruhnya. Nanti ke pola belanjanya orang bakalan jalan-jalannya kemana gitu. Nah, itu kita juga ada arahan-arahan dari Pak Jokowi, dari pemerintah. Ini kita tahun depan jalan-jalannya gimana, apakah keluar negeri atau dalam negeri.
Nah, itu akan dibahas nanti minggu depan ya di webinar itu. Jadi supaya kita semua juga enggak memukul angin gitu. Jadi kalau dunia usaha kan harus investasi. Nah, kalau investasinya nanti ternyata zonk, kan kasihan ya. Jadi kita harus investasi tapi terarah. Kita punya planningnya ini antisipasi ada resesi, berarti kita gini-gini aja. Misalnya, apakah kita akan promosi ke luar negeri? Atau apakah kita akan promosi pariwisatanya dalam negeri? Apakah kita akan mempromosikan orang dari luar negeri untuk masuk, atau kita mempromosikan kita dari dalam keluar, atau ke daerah lain, Indonesia Barat, Indonesia Timur, atau yang mana? Jadi itu yang perlu kita pikirkan, arah dunia ini kemana, kemudian juga arah kantong orang sekarang tahun depan gimana, apakah orang-orang akan cukup punya uang buat jalan-jalan, kalau enggak kita akan beri alternatif apa tahun depan itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sungguh keren banget. Jadi kita tahu besok 2023 ini bakal ada resesi gitu ya, Bu ya. Oke, kembali lagi ke webinar. Ini kan narasumber kita kan sangat-sangat menarik ya, Bu. Nah, untuk peserta dari webinar ini, apakah hanya untuk kalangan pariwisata saja atau dapat untuk diikuti oleh khalayak umum, Ibu? Pariwisata itu kan multiple sektoral ya. Jadi karena apa yang terjadi di pariwisata itu menyangkut banyak hal, menyangkut banyak sektor. Ya sektor transportasi, ya sektor makanan, kuliner, kemudian sektor yang lain ya. Jadi rumah sakit pun terkait sama pariwisata karena berarti harus siap dong kalau ada tamu-tamu yang memerlukan rumah sakit atau mungkin perlu vaksin dan sebagainya. Jadi ini pariwisata itu terbuka untuk umum. Webinar series pariwisata terbuka untuk umum, juga untuk semua kalangan. Dari mahasiswa, pelajar, kemudian praktisi, akademisi, pembuat kebijakan, semua dipersilakan untuk mengikuti. Nah, untuk itu cara kami mempromosikan webinar ini pun selain menggunakan media sosial juga melalui komunitas. Jadi komunitas-komunitas yang terkait, misalnya komunitas mahasiswa, komunitas pelajar, sekolah-sekolah menengah kejuruan, kemudian juga ke kalangan government, dan beda. Kalau ke government kami menggunakan undangan. Tapi kalau ke mahasiswa dan pelajar kita menggunakan medsos. Jadi targetnya untuk mengundang itu kita menyesuaikan cara kita mengundang mereka. Itu Mbak. Oh ya, by the way ada electronic sertifikat ya. Jadi buat teman-teman yang minat untuk ikut, biasanya ini mahasiswa nanyanya itu, ada sertifikatnya enggak Bu? Ya ada. Tapi bagi yang berminat ya, yang bagi yang mau. Jadi enggak semua kita kasih sertifikat, jadi hanya yang nanti pada waktu formulir mengisi bahwa dia mau sertifikat. Berarti untuk peserta dari webinar ini dibuka untuk kalangan umum dan tidak hanya dari kalangan dari pariwisata saja ya Ibu ya. Enggak, ya. Nah, untuk webinar series ini yang diadakan tahun ini, apakah merupakan partisipasi DIY untuk mendukung G20? Untuk apa? Mendukung G20 tahun ini, Ibu? Oh, enggak terkait langsung. Jadi enggak ada hubungannya sebenarnya, tapi ya bolehlah dihubung-hubungkan. Gitu. Nah, di platform berita yang kami baca, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan sektor pariwisata, yaitu salah satunya dengan menciptakan event-event festival pariwisata tematik. Lalu, apakah event tersebut sudah berlangsung? Kalau iya, boleh disebutkan nggak Ibu contohnya? Adik-adik udah nonton festival apa? Udah pada nonton belum?
di rumah terus belajar. Ya, di festivalnya kan udah cukup lumayan ya, apalagi di semester kedua tahun ini banyak banget festivalnya yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Mulai dari musik, makanan, terus apalagi thrift ya, thrift juga ada. Terus apa yang kemarin dibikin Star-Cross itu yang di Prambanan. Jadi kalau dari event sih udah banyak. Jadi itu para pelaku wisata sendiri emang punya inisiatif karena udah 2 tahun kan puasa nggak ada kegiatan yang besar. Lalu tahun ini sudah banyak, khususnya semester yang kedua itu sudah banyak festival dan banyak didukung juga oleh Dinas Pariwisata DIY maupun Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota. Oke, Bu. Masih berhubungan dengan platform yang kami baca, beberapa kali menyebutkan mengenai perwujudan Yogyakarta sebagai pariwisata yang bertanggung jawab dengan pengembangan pariwisata berkualitas atau quality tourism. Nah, seperti apa pariwisata berkualitas yang nantinya akan diterapkan? Atau seperti yang Ibu tadi bilang, mulai dari sumber daya manusianya dahulu yang diperbaiki dan lain sebagainya, Ibu. Oke, berkualitas itu kalau adik-adik merasa puas, tamu-tamu merasa puas, wisatawan merasa puas, itu disebut wisata yang berkualitas. Tapi bukan hanya tamu-tamu yang puas, juga masyarakat sekitar juga merasa puas. Kemudian para pelaku industri juga merasa puas. Itu pariwisata yang berkualitas. Jadi yang tidak hanya menguntungkan sepihak, tetapi semua pihak mendapat manfaat. Itu berarti berkualitas. Jadi value for money. Kalau wisatawan merasa senang, itu berarti dia happy membayar, berarti itu dia sudah sesuai dengan mutu yang dia harapkan. Tapi kalau bisa, kita sebagai pelaku memberikan lebih dari yang dia expect, sehingga dia merasa sangat puas. Kalau nanti dia review, bintang 5. Nah, itu berkualitas. Tapi masyarakat dengan adanya tamu-tamu itu juga merasa senang. Itu berarti ya berkualitas. Lingkungan juga terpelihara, jadi berkualitas. Jadi tidak sama dengan, kalau kemarin-kemarin ini suka ada yang bilang kalau mass tourism itu low quality, ada yang bilang kayak gitu. Itu salah. Maksudnya massal bukan berarti harus low loh, enggak. Anak sekolah yang rombongan-rombongan itu apakah mereka dapat wisata yang tidak berkualitas? Ya tinggal sekarang kita yang ngatur bisa supaya anak-anak sekolah itu juga tetap dapat wisata yang berkualitas. Jadi sebagai penyelenggara kegiatan itu harus memperhatikan tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan merugikan pihak lain, tetapi gimana supaya pihak yang membeli produk jasa dari kita itu merasa mendapat kepuasan yang tinggi. Adik-adik bisa pulang bukan hanya dengan ilmu, tapi juga mendapat happiness karena mereka berwisata dan jadi mendapat manfaat. Kurang lebih seperti itu sih. Karena balik lagi tujuan pariwisata adalah salah satunya untuk refreshing ya Ibu. Jadi yang dicapai adalah happiness dari wisatawannya gitu. Ya, tapi juga nggak hanya wisatawannya tok yang happy, tapi juga lingkungannya, masyarakatnya juga happy. Gitu. Jadi berarti apa? Berarti perlu apa? Apa nggak boleh orang berwisata banyak-banyak rame-rame? Enggak. Boleh rame-rame, tapi direncanakan dengan baik. Misalnya ya di Jogja itu kalau banyak wisatawan jadi macet. Nah, udah tahu bakalan banyak wisatawan datang misalnya akhir tahun. Nah, supaya jadi berkualitas gimana? Ya berarti diatur, direncanakan, misalnya pengaturan arus lalu lintas, pengaturan parkir, itu sudah dipersiapkan dari jauh hari. Jadi sebagai destinasi juga harus sudah prepare, sudah harus siap.
Oke, Ibu, memasuki pertanyaan terakhir ya, Ibu. Ya, Bagaimana pandangan Ibu Roswita sebagai anggota GPDIY tentang webinar series ini yang sudah berjalan selama 5 series ini, Bu? Apakah ada hambatan yang dirasakan oleh para pengelola webinar ini, Ibu? kita senang ya ada webinar ini, jadi kesempatan bisa untuk mendapat ilmu, juga untuk bisa sharing, jadi sharing ilmu, juga bisa kesempatan bersilaturahmi, karena kita semua pemangku kepentingan bisa kumpul ya, walaupun di seri yang berbeda-beda, bisa saling mengenal lebih lanjut. Kalau hambatan yang kami rasakan mungkin khususnya terkait administrasi. Jadi ini menjadi keluhan umum para event organizer, festival organizer, dan sebagainya yang terkait dengan sponsorship itu pasti ketil, rumit ya untuk urusan administrasinya, pelaporannya. Tapi ya itu kita sebagai insan pariwisata harus telaten, harus sabar, harus ya kan harus bertanggung jawab juga kan, harus bertanggung jawab kan, maka kita harus teliti, hati-hati untuk bisa menjalankan administrasi dengan baik. Jadi nanti adik-adik kalau bikin event jangan pernah lupa untuk administrasinya diperhatikan. Jadi dari sisi manajerial, dari sisi tata tertib administrasi, semua dokumentasi itu perlu maka diperhatikan ya untuk itu, dan itu yang jadi bukan kendala tapi adalah tantangan bagi kami untuk bisa menyelesaikan dengan baik agar tidak ada yang kecewa, tapi semua transparan informasinya, laporannya, seperti itu deh. Baik, Ibu. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara bincang-bincang ini dengan Ibu Roswita selaku perwakilan dari GIPI. Terima kasih banyak Ibu atas ketersediaan waktu dan tempatnya, dan jawaban yang sangat baik ya teman-teman, pemaparannya sangat rinci dan luas. Sungguh impresif narasumber kita yang pertama ini. Nah, sahabat pariwisata, setelah ini kita masih akan menghadirkan narasumber lain juga yang tidak kalah keren dengan Ibu Roswita, dan jangan keluar dulu, kita akan tunggu narasumbernya setelah ini. Tadi kita udah lihat nih tayangan saat kami berbincang-bincang dengan pihak GPDIY, yaitu Ibu Roswita, dan GPDIY ini selaku penyelenggara dari Road to Yogyakarta as a Responsible Tourism. Nah, sekarang kita udah ada di lokasi bersama dengan Ibu Sri Sulandari selaku Subkoordinator Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Nah, kalau boleh tahu, Dinas Pariwisata DIY ini pada acara webinar series selaku apa dan apa kontribusinya Dinas Pariwisata DIY? Baik, sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Nalisha Atta Putri. Ya, betul itu. Ya, kemudian Mbak Niken Permata Hati dan Mbak Regina Nirbita. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke Dinas Pariwisata DIY. Jadi kalau sebelumnya mungkin terkait dengan kegiatan webinar tersebut, memang biasanya terkait dengan bidang industri pariwisata ya. Jadi biasanya ada di bidang industri pariwisata yang kami mengampu juga ada 2 subkor, satu subkor pengelolaan ekonomi kreatif dan subkor pembinaan dan pengawasan industri pariwisata. Jadi ini sekarang berada di bidang industri pariwisata yang mengampu 2 subkor tersebut. Kita tahu di dalam subkor pembinaan dan pengawasan kita melakukan pembinaan dan pengawasan pada 13 usaha jasa pariwisata. Nanti dilihat di undang-undangnya ya atau di peraturannya. Jadi di situ ada usaha jasa pariwisata mulai dari hotel kemudian sampai dengan 13 jenisnya, itu ada spa, ada restoran, ada tempat wisata yang sifatnya dikelola oleh
swasta seperti itu. Kemudian di skema luasnya lagi dinas pariwisata itu ada 3 bidang, yaitu bidang destinasi, bidang industri, dan bidang kapasitas dan bidang pemasaran, 4 bidang kami. Nah, jadi sekarang di bidang industri terkait dengan tadi yang menangani atau bertugas untuk menjadi webinar series tersebut. Nah, beberapa narasumber menurut saya ingatkan ada 2 ya yang pernah dilaksanakan Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Ibu Kepala Bidang. Ya. Tapi nanti kita bisa cross check lagi ya. Kadang-kadang memang ada undangan dan kita kadang sebagai peserta, kemudian kadang juga sebagai narsum. Seingat saya ada 2 narsum tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian apa lagi ya? Langsung ya. Dibacakan dulu ya. Oh iya baik. Lalu kan ini ada beberapa dari narasumber yang dari Dinas Pariwisata nih Ibu. Ya. Nah itu dari subbagian apa saja Ibu yang berkesempatan untuk menjadi narasumber? Dari bidang industri pernah Kepala Bidang itu menjadi narasumber. Jadi pernah, kemudian mungkin Pak Kadis sendiri pernah rawuh juga ya. Atau mungkin kalau sebagai peserta kadang-kadang nggak mengirim kami sebagai peserta. Ya. Jadi kami memang menjadi narasumber ataupun peserta itu berdasarkan undangan. Jadi mungkin nanti kita bisa cek lagi beberapa undangan sudah dikirim. Ya. Kemudian Lalu apakah narasumber dari Dinas Pariwisata ini mengisi setiap acara webinar atau cuma kadang-kadang aja? Saya kira tidak setiap kali, mungkin hanya beberapa kali sesuai dengan undangan yang kami terima. Lalu selanjutnya, bagaimana progres dari webinar pertama hingga ke-6? Apakah pariwisata di DIY ini sudah mencapai goals-nya, yaitu untuk memulihkan ekonomi? Kalau bila sudah, boleh diberikan contohnya? Ya, jadi pariwisata itu sebenarnya sebuah kegiatan yang jangka panjang. Jadi kita melaksanakan kegiatan saat ini, baik itu pemasaran atau tidak selalu baliknya ya tahun ini juga. Jadi apalagi dengan kemarin situasi COVID ya, kalau di lapangan kita sudah bisa melihat bahwa ini sudah nggak boleh ya. Meskipun secara income mungkin belum sampai seperti sebelum COVID, tetapi kalau kita katakan bahwa kalau misalnya kita kegiatan pelatihan untuk SDM hari ini, hasilnya kan nggak bisa dipetik hari ini, tapi jangka panjang dan itu perlu proses yang berkelanjutan. Ya, kalau hanya sekali kemudian bisa jadi lupa, bisa jadi ingat, bisa dimanfaatkan. Ya, semua itu perlu proses, dan dalam pariwisata memang proses itu menjadi proses yang jangka panjang. Promosi tahun ini adalah untuk jangka panjang ke depan seperti itu. Kemudian kegiatan pelatihan sekarang untuk masa depan, untuk kedepannya kan seperti itu. Ada itu ada yang namanya sustainable tourism. Karena dampaknya mungkin belum bisa kita lihat hari ini, bisa kita lihat untuk kedepannya. Ya. Kalau di pariwisata mungkin sekarang sudah pulih, tapi apakah pendapatan di pariwisata itu sudah seperti sebelum COVID? Nanti akan kita lihat di data. Lagi, selanjutnya kan webinar ini sudah berjalan selama 6 series ya Ibu. Lalu sudah ada dampak efektif yang terrealisasikan di sektor pariwisata di DIY belum ya Ibu? Ya, seperti yang saya bilang ini, kalau diukur secara yang diukur tahun ini adalah yang terjadi di tahun kemarin. Misalnya salah satu yang diukur dalam pariwisata itu adalah belanja wisatawan dan jumlah wisatawan. Kemudian jumlah, kalau di kami di bidang industri, jumlah usaha jasa pariwisata yang dibina, diawasi, di Binwas ya, dilakukan pembinaan, pengawasan dan sertifikasi. Itu sudah meningkat. Artinya ketika ada kegiatan pembinaan dan pengawasan, artinya ada industri pariwisata yang menjadi tersertifikasi misalnya, atau dia sudah mendapatkan sosialisasi. Tapi hasil yang terakhir sebenarnya kita harapkan ekonominya ya. Kalau ekonomi mungkin yang tahun ini, kalau di pariwisata mungkin tahun depan baru bisa diukur ya. Oh ini multiplier efek di bidang industri atau tingkat hunian dalam bentuk itu misalnya sudah naik, atau pendapatan masyarakat sudah naik, adalah diukur pada tahun berikutnya. Tapi pelatihan kita laksanakan itu sudah bisa diukur, sudah dilaksanakan. Misalnya ada UJP yang sudah di Binwas, itu juga bertambah. Kemudian juga di sektor ekonomi kreatif kita lakukan pendataan, misalnya data sudah ada, tapi itu belum bisa mencapai keseluruhan data yang ada di DIY, karena kan
misalnya untuk ekonomi kreatif itu di salah satu sektor pendukung pariwisata ya, itu ada 17 subsektor ekraf dan yang unggulan ada 3, dan kita tidak mungkin belum mampu untuk mengampu semua, sehingga kita awali dengan 3 subsektor unggulan, yaitu fashion, kuliner, dan kria. Dan ada beberapa pelatihan untuk subsektor ekraf itu juga sudah kami lakukan. Kembali tadi hasil yang bisa dihitung, diukur itu akan muncul di tahun berikutnya. Tapi ada proses upskilling, atau misalnya salah satu yang kita lakukan adalah kemitraan. Jadi kemitraan yang dilakukan oleh subsektor pelaku ekraf dengan hotel. Jadi pelaku ekraf ini supaya bisa menjadi bagian dari rantai pasok untuk kebutuhan hotel, baik itu kebutuhan amenities, misalnya contoh ya, pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata dia bisa menghasilkan teh atau gula, semut, ataupun produk-produk yang digunakan di dalam kamar. Itu ada kemitraan yang kita, baik yang dilakukan dari pusat maupun yang kita lakukan itu, kemudian ada hasilnya kesepakatan bahwa pihak hotel akan menampung produk ekraf yang ada sebagai amenities di dalam kamar atau sebagai hotel maupun kemudian menjadi pojok UKM. Jadi hotel-hotel itu ada namanya pojok UKM. Di situ UKM boleh memajang barangnya, entah itu batik, entah itu tas, yang intinya adalah produk-produk kreatif. Itu kemudian untuk akan dibeli langsung oleh wisatawan. Jadi pemasaran juga gitu ya? Iya, salah satu tujuan utamanya ya pemasaran tadi, distribusi dan pemasaran dan langsung ke konsumen dengan kualitas barang yang di atas rata-rata, karena harganya mungkin lebih mahal daripada yang ada di kawasan Malioboro ya, produk kreatifnya seperti itu. Kemudian juga selain bidang industri juga ada bidang lain, misalnya di kapasitas itu pembinaan terhadap desa wisata. Hasilnya sudah ada desa wisata yang menjadi juara Asia Tenggara atau menjadi desa wisata yang terbaik di Indonesia. Contohnya mana? Melanggeran. Kemudian Jawinangun mungkin belum juara ya, tapi dia sudah menjadi desa wisata yang dikenal oleh masyarakat. Kemudian kemarin di Tepus Gunung Kidul itu juara seperti itu. Jadi hasilnya sudah ada. Tapi kemudian kalau itu harus akan diukur dengan hasil ekonomi dan pendapatan masyarakat. Mungkin tahun depan ada ukurannya yang pasti. Khususnya setelah COVID ya. Setelah COVID sudah ada tamu lagi, sudah ada orang boleh interaksi, boleh melakukan aktivitas pariwisata. Itu sudah boleh, tapi terukur itunya mungkin tahun depan atau nanti dibandingkan dengan sebelum COVID. Misalnya sebelum COVID jumlah belanja atau pendapatan masyarakat itu 5 juta, harusnya setelah COVID kan hilang ya. Nah nanti pada saat COVID hilang, kemudian setelah COVID berapa? Nah sudah, itu cara kembali atau lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau dia masih lebih rendah, kan berarti belum pulih. Ya itu nanti kita lihat perkembangannya, karena kan pada saat ini pun kita masih dalam tanda kutip ya, ada kemungkinan Desember ini muncul pandemi lagi, artinya kita belum leluasa, karena kan ada pengurangan kapasitas pengunjung, ada pembatasan pengunjung seperti itu. Jadi nanti terukurnya mungkin jangan baca di hasil pengukuran di akhir tahun ya itu. Tapi kalau kita lihat di lapangan sudah lumayan ya. Ya itu. Ya. Tapi kan kemudian nanti kita lihat bulan Desember ini jangan sampai terjadi peningkatan lagi. Ya itu salah satu yang kita jaga bersama. Terus apa lagi? Lalu kembali ke webinar series Ibu, apakah selama Dinas Pariwisata menjadi narasumber di webinar series ini ada hambatan yang terjadi? Hambatannya mungkin terkait SDM ya. Jadi SDM sekarang kami itu terbatas, sehingga ketika di akhir tahun kerjaan tayang itu hambatannya ya kita harus membagi-bagi SDM yang terbatas tadi. Mungkin bisa diturunkan itu ya, karena kita juga menerima anak-anak PKL, anak-anak magang itu banyak sekali membantu nanti karena kan sifatnya seperti hal-hal yang bisa dilaksanakan di tataran teknis praktis itu bisa dilaksanakan anak magang ya, itu salah satu yang membantu. Jadi barangkali secara keilmuan juga webinar itu kan membuka wawasan kita ya, kita jadi tahu, karena permasalahannya kan digelar di dalam forum.
Jadi kita bisa membangun diskusi, membangun koordinasi, sinkronisasi itu harus ada sifat sifat ilmiahnya ya seperti itu. Kalau yang bisa diukur juga, ini siapa yang hadir, ini masukannya, kesimpulannya apa, itu kan menjadi landasan kebijakan. Tentu webinar seperti itu perlu dikembangkan, dilestarikan, dilanjutkan ya, semakin meningkat karena kan pariwisata itu ilmu praktis ya, nggak bisa hanya teori saja, harus dipakai di ilmu terapan, ilmu praktis toh. Jadi kalau harus diterapkan dan diukurnya itu pada saat diterapkan itu. Ketika teorinya sudah bagus-bagus tapi diterapkannya belum bisa, itu kan ya kalau istilah kami kan outcome. Kalau output itu kegiatannya terlaksana tapi manfaatnya buat masyarakat banyak, itu yang paling penting ya. Tapi nanti itu sebuah progres yang harus kita kita hitung dengan kajian ilmiah, terukur, terhitung, terukur, terarah itu ya. Lanjut, kami akan menanyakan nih, kalau pendapat Ibu Sri Suwardani sendiri, bagaimana sih tentang webinar yang sudah berjalan 6 series ini? Apakah mungkin ada insight dari Ibu atau menurut Ibu ini bagus sekali atau bagaimana? Saya kira bagus sekali, layak diapresiasi dan kami juga mengapresiasi karena kita tetap harus merumuskan semuanya itu di atas kertas, di atas meja, ya kan? Dan itu butuh sebuah wadah. Dan ketika ilmu pariwisata itu ilmu praktis dan terapan, dasar-dasar itulah yang kita gunakan untuk melaksanakan terapan di masyarakat. Dan ini pariwisata itu kan multidimensi juga ya, semuanya bisa terkait pariwisata, ya kan? Pertanian bisa, peternakan bisa, kemudian hampir semuanya bisa ya. Tadi 17 subsektor tadi, makanan bisa, kuliner, kemudian atraksi sangat bisa. Jadi itulah webinar itu harus mampu merumuskan hal-hal yang bisa diterapkan. Ya itu mungkin progres ke depannya. Ya. Lalu Ibu sendiri mengikuti webinar ini tidak ya Bu? Kadang-kadang saya mengikuti karena kan kalau undangan kan dibatasi ya. Mungkin besok undangannya jangan satu orang. Jadi mungkin dari setiap bidang ada yang wakili karena beda fungsi ya. Ketika bidang destinasi itu mengelola tempat-tempat wisatanya, destinasinya, kemudian kami kan dari bidang industri ya, itu mengelola tadi industri dan ekonomi kreatif. Ada bidang SDM yang menangani SDM sumber daya manusia dan desa wisata kelembagaannya. Kemudian juga ada pemasaran yang mempromosikan. Ketika undangan berlaku satu orang, ya mungkin yang ramah juga satu orang. Biar banyak perspektif juga ya. Ya, atau hasilnya setelah ada hasilnya kan itu disampaikan ke kami, Pak ini webinar yang pertama hasilnya seperti ini. Notulen atau bentuknya apa? Laporan atau notulen? Ya, laporannya mungkin bisa disosialisasikan selain webinarnya, dan laporannya itu juga disosialisasikan karena yang penting kan hasil laporan itu bisa dimanfaatkan sebagai landasan kebijakan. Itu mungkin ya. Dari beberapa webinar yang Ibu ikutin itu, webinar yang mana Ibu yang jadi favorit Ibu? Tentang temanya? Karena saya yang bidang industri ya, saya lupa judul-judulnya, tapi yang terkait dengan misalnya banyak masalah di industri. Misalnya kan sekarang pengelolaan industri itu berbasis risiko tinggi, menengah, dan sedang. Kalau dulu mungkin hotel itu bintang 5, bintang 4, restoran melati, sekarang kan berbasis risiko. Dan hal yang terkait dengan industri pariwisata 13 JP itu menjadi fokus interest kami. Nah, pada webinar series yang dilaksanakan 7 Desember lalu, sektor perjalanan dan pariwisata diproyeksikan akan kembali ke tingkat yang sama seperti pandemi COVID-19. Namun di pihak lain, dunia itu dibayang-bayangkan dengan resesi global pada tahun depan atau tahun 2023. Bagaimana pendapat Ibu sendiri sebagai salah satu tokoh dalam pariwisata untuk menghadapi resesi tersebut? Ya, resesinya kan resesi dunia. Kita tahu bahwa wisatawan itu sangat dipengaruhi negara-negara asal wisatawan. Salah satu yang sangat kental sekarang adalah mahalnya harga tiket pesawat, sehingga itu menghambat kunjungan wisatawan selain resesi. Tetapi kita harus optimis karena pariwisata itu sekarang kebutuhan. Ya, orang mungkin harus berpuasa, mengurangi belanja makan,
untuk bisa berpergian. Saya kira itu masih terjadi dalam masyarakat maju maupun menengah. Ya sekarang kan semua kalau nggak wisata itu malah stres nanti ya, sehingga wisata itu penting, harus healing. Nah kemudian faktor yang kedua, ketika kita tidak bisa menggerakkan wisata asing, kita harus menggerakkan wisata domestiknya, wisata Nusantara. Artinya begini, di Indonesia harus optimis untuk tidak terjadi resesi meskipun kita terdampak, terutama kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya global, internasional. Tapi sebenarnya kita kan negara yang sangat kaya, sehingga saya pesankan ya kurangi perilaku-perilaku konsumtif ya, yang sifatnya itu adalah barang-barang dari luar negeri, tapi gunakan belanja-belanja barang lokal, termasuk makanan, kemudian segala sesuatu lah, sehingga menghidupkan kembali ekonomi lokal yang tadi tidak harus produk import, produk lokal, tapi kemudian juga tetap menggerakkan wisatawannya. Staycation misalnya, yang misalnya yang dari mana? Saya dari Jogja. Jogjanya mana? Jogja Sleman. Sleman. Nah, misalnya yang dari Sleman pergi ke Bantul, jalan dari mana? Saya Sleman juga. Sleman nih. Sleman juga. Nanti jalan harus sering pergi ke Wonosari, ngajak teman-teman. Jadi naik motor kan bisa, nggak harus naik mobil, Grab juga bisa, patungan. Jadi itu intinya untuk menggerakkan staycation. Jadi wisata pergerakan wisatawan domestik lokal, domestik sendiri dan lokal juga yang dari Jogja ke Jogja, mungkin juga tetap menggerakkan yang mahasiswa yang dari luar daerah. Nah itu kan bisa sebagai agennya. Jadi dia mengajak saudaranya untuk tetap pergi ke wisata, tempat wisata, karena kan pasti mereka senang kan kalau bisa mengunjungi anaknya atau saudaranya kan. Nah itulah yang harus digerakkan ketika ancaman resesi global itu terjadi, ya kita ketika tidak bisa berharap pada wisatawan mancanegara, kita gerakkan wisatawan domestiknya, staycation tadi. Kalau nggak bisa tinggal di hotel ya nggak apa-apa, tapi terjadi pergerakan wisatawan, terjadi belanja wisatawan domestik, mungkin itu salah satu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir sebenarnya tadi sudah sedikit terjawab, yaitu tentang meminimalisir risiko yang timbul yang disebabkan oleh resesi ekonomi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Sulandari seperti kita itu bisa untuk mengurangi perilaku konsumtif, membeli brand luar negeri dan lebih mengangkat lagi brand dari lokal, dan juga berlibur ke lokal yang daerah domestik seperti itu. Lalu menurut Ibu ada nggak sih cara lainnya seperti itu? Selain itu mungkin yang mahasiswa tadi ya, kemudian juga tetap melaksanakan promosi luar negerinya, tetap mengundang wisatawan, tapi lebih selektif. Sehingga kalau dulu kita berharap dari seluruh negara Eropa, ada beberapa negara. Nah sekarang mungkin harus dilihat negara mana yang krisisnya nggak dampak sekali. Misalnya Asia kalau yang krisis kan salah satu kan perang Ukraina ya. Nah, mungkin Eropa, Amerika kan banyak krisis, tapi di Asia saya kira masih bisa digerakkan. Misalnya kalau di itu kan sudah ada direct flight dari Malaysia ke Jogja. Nah itu mungkin dimaksimalkan yang Malaysia. Kemudian kita menggunakan hubnya itu di Bali. Di Bali itu selalu ada MICE, karena kalau ketika kita orang nggak bisa leisure pergi dengan uangnya sendiri, ada kegiatan-kegiatan negara yang kemudian menggerakkan tadi wisatawan asing tadi. Contohnya misalnya yang kemarin G20 itu di Bali luar biasa menerima asing. Nah kita kemudian menggerakkan wisatawan yang di Bali itu agar tetap kesini. Artinya sekalipun terjadi resesi ekonomi, pariwisata itu nggak nol, kecuali kalau pandemi itu bisa nol ya. Tapi kalau resesi itu orang-orang yang melakukan MICE, tahu kan, meeting, insentif, conference, exhibition, itu pasti ada. Contohnya nanti di DIY di bulan Februari ada ATF, Asian Tourism Forum, itu akan ada tamu-tamu dari Asia. Nah itu kita tawarkan di situ supaya mereka hari ini datang dan keluarganya menyusul. Ya itu kita gerakkan di Asia. Saya kira masih bisa menggerakkan dari MICE, karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya MICE itu saya kira kalau sudah dilakukan dia nggak macet. Kalau yang leisure di sana mungkin mereka berhemat, bukan berarti nggak belanja lagi, tapi berhemat. Artinya dari segmen yang wisatawan yang masih bisa berhemat tadi kita maksimalkan, karena kita tahu bahwa
belanjanya wisata domestik sama asing itu beda. Jadi ketika kita mungkin kalau wisatawan domestik itu di DIY sekali kunjungan itu 3 juta cukup. Kalau wisatawan saya kira nggak cukup. Asia Tenggara itu mungkin minimal 5 juta. Artinya ada selisih 1.500.000. Sehingga kita tetap menggerakkan wisatawan ASEAN mungkin. Setelah ASEAN Tourism Forum, bagaimana satu orang misalnya member satu orang duta dari Malaysia bulan depan atau 3 bulan lagi datang membawa keluarganya karena di DIY itu nggak mahal, pesawatnya sudah tersedia. Atau ketika mereka sudah ke Bali, tahun kemarin saya ke Bali, jadi ketika saya sudah di Jogja ternyata menarik juga, sehingga kunjungan berikutnya adalah langsung ke Jogja atau tetap melalui Bali. Tapi misalnya di Indonesia dia 10 hari di Indonesia ya, itu biasanya orang kan di Jogja 1 hari, di Bali 5 hari, kemudian di Indonesia Timur 3 hari itu habis. Nah nanti bagaimana menggerakkan itu menjadi di Jogja tambah 2 hari aja, itu yang cara menyasar wisatawan ASEAN tadi yang dari ATF tadi, misalnya seperti itu. Berarti itu makanya kenapa kemarin G20 di Bali Indonesia itu berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan MICE ya. Agar mereka mungkin suatu saat bisa kembali lagi atau repeated case ya, membawa keluarga seperti itu ya. Dan tetap menggerakkan wisatawan domestiknya tadi ya. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dalam ngobrol tourism bersama GIPI dan juga Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimana nih teman-teman pendapatnya? Pastinya seru dan juga kita dapat insight-insight baru tentang pariwisata. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Sulanjari, Magister Pariwisata atas waktunya dan juga jawaban-jawaban yang keren-keren banget dan membuka pemikiran kita mengenai pariwisata. Baik, jadi nanti saya sampaikan juga misalnya ada pertanyaan yang belum kami jawab, ditanyakan lagi, Bu yang ini kurang jelas, ini perkembangan teori lebih bagus lagi, nanti akan saya tanyakan koordinasikan mungkin ke bidang lain atau ke atasan kami. Itu pesan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir ngobrol tourism yang kedua kali ini bersama GIPI dan juga Dinas Pariwisata. Sampai jumpa di ngobrol tourism selanjutnya. Terima kasih sahabat pariwisata.